Pesawat baru saja mendarat setelah menempuh perjalanan puluhan jam. Akhirnya Tuan Hardy dan Nyonya Aleta tiba di Indonesia. Keluar dari terminal kedatangan, terlihat Nyonya Aleta dengan mendorong kursi roda yang diduduki oleh Tuan Hardy. Terlihat dua pengawal juga berjalan di belakang mereka. Senyum terbit di bibir Tuan Hardy dan Nyonya Aleta melihat seorang pria berlari kecil untuk menghampiri mereka dan langsung berjongkok di depan kursi roda Tuan Hardy. Papa udah baik-baik aja?" Raka tersenyum senang melihat sang papa. "Seperti yang kamu lihat, Nak, Papa sekarang sudah baik-baik saja. Ya, walaupun sebagian ingatan Papa hilang, nggak apa-apa, yang penting Papa udah sehat sekarang. Ini juga berkat Mama kamu. Mama kamu selalu ada untuk Papa." Menjalani perawatan di sana, Tuan Hardy menatap Nyonya Aleta yang berdiri di belakangnya. "Sayang, kok wajah kamu pucat gitu sih? Kamu lagi sakit?" Nyonya Aleta melihat wajah sang putra yang terlihat begitu pucat. Raka melirik Faisal dan lirikan itu adalah bentuk kode agar Faisal jangan asal ceplas-ceplos di depan kedua orang tuanya. "Sal, Raka kenapa?" Nyonya Aleta beralih melihat Faisal yang sedari tadi hanya diam saja. "Bos Raka cuma kecapean, Bu. Kata dokter Bos Raka harus banyak istirahat," jelas Faisal. Melirik sang bos. "Kamu itu mentang-mentang sudah memimpin perusahaan, pasti jadi lupa istirahat." Nyonya Aleta menatap putranya sambil menggeleng-gelengkan kepala pelan. "Lebih baik kita pulang aja, Mah. Papa sama Mama pasti juga capek banget kan habis perjalanan jauh." "Iya, Papa juga udah kangen rumah. Biar Raka aja yang dorong kursi roda Papa, Ma." Nyonya Aleta bergeser dari posisinya yang tadi mendorong kursi roda dan bergantian dengan Raka. Mereka lalu keluar menuju parkiran. Faisal membantu Raka untuk mendudukkan Tuan Hardy di kursi belakang. Lalu Nyonya Aleta juga duduk di kursi belakang, sedangkan Raka duduk di kursi depan di samping Faisal yang sedang mengemudi mobil. "Nak, bagaimana perusahaan sekarang? Baik-baik aja, Pak?" Tuan Hardy saja tidak ingat kalau Raka dulunya pernah buta dan pernah menikah. Mobil terus melaju di jalan ibu kota. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Raka dan Faisal dari kantor langsung menuju ke bandara untuk menjemput kedua orang tuanya Raka. Tiba di rumah, terlihat 3 pelayan sudah menunggu di depan sambil menunduk hormat menyambut majikan mereka yang baru saja kembali. "Papa kangen banget sama rumah, karena itu Papa ingin cepat-cepat pulang." "Yakin cuma kangen rumah aja, nggak kangen yang lain kan?" Nyonya Aleta menatap Tuan Hardy dengan curiga. "Memangnya di rumah ini ada wanita lain apa? Kan nggak ada." Tuan Hardy terkekeh melihat mantan istrinya itu. Raka melihat sang mama sambil menahan senyum, karena saat ini Nyonya Aleta terlihat sedang kesal. "Ta, sekarang kita sudah di Indonesia dan sudah ada Raka di sini." "Ada apa, Pak?" "Waktu di Amerika, Papa sempat melamar mama kamu lagi, tapi mama kamu nggak mau jawab. Katanya sih disuruh jawab sama kamu." Tuan Hardy melihat putranya. "Serius? Papa ngelamar mama lagi?" "Iya," jawab Nyonya Aleta pelan. "Ya udah, Papa sama Mama nikah aja lagi, atau mau bikin pesta mewah juga?" "Ah, sakit, Ma." Raka memegang telinganya yang panas karena dijewer oleh sang mama. "Kamu ini suka sembarangan deh kalau ngomong. Pasti kamu udah sekongkol kan sama papa kamu?" Nyonya Aleta menatap Raka dan Tuan Hardy bergantian. "Sekongkol gimana, Ma? Orang Papa baru aja tiba. Bisa aja kan kalian udah teleponan?"
Enggak, lagian kamu lihat di mana aku telepon Raka? Kan kamu selalu ada di dekat aku saat di Amerika. Udah Mama mau istirahat dulu, capek. Nyonya Aleta berjalan ke arah kamar Tuan Hardy. Ma, itu kamarnya Papa. Mama mau tidur di kamar Papa. Nikah dulu, Ma, ucap Raka membuat langkah Nyonya Aleta terhenti. Tuan Hardy tersenyum melihat sang mantan istri Nyonya Aleta lalu pergi ke arah kamar tamu. Karena saat ini ia benar-benar malu, kenapa ia sampai lupa. Ma, Papa nggak diantar ke kamar dulu. Kamu aja yang anter, Mama mau istirahat dulu, ucap Nyonya Aleta tanpa melihat ke arah belakang. Karena saat ini kedua pipinya sudah bersemu merah. Papa, Raka antar ke kamar ya. Iya nak. Sal, kamu langsung ke ruangan kerja, aku antar Papa ke kamar dulu. Baik bos. Raka lalu mendorong kursi roda Tuan Hardy menuju kamar, sedangkan Faisal pergi ke ruang kerja Raka di lantai 3. Bila tidak melihat Ayu di sekitar pasar, dan Bila memutuskan untuk membawa makanan saja nanti untuk Ayu. Bu, saya minta nasinya 2 bungkus ya, 1 buat adik saya. Iya Neng, masih banyak kok sisa nasi sama lauk, nanti ambil aja. Makasih Bu. Bila menyelesaikan cuci piringnya lalu menyapu di ruangan yang biasanya jadi tempat orang-orang makan. Karena saat ini hari sudah mulai sore dan seperti biasa di sekitar situ sudah mulai sepi juga. Neng, ini nasinya udah Ibu bungkus dan ini gaji kamu hari ini. Karena warung makan Ibu makin hari makin ramai, Ibu kasih bonus kamu 50.000. Alhamdulillah, makasih banyak Bu. Bila menerima gaji yang dikasih Bu Ima dengan penuh syukur. Buat Bila digaji segitu sudah sangat bersyukur karena sudah dapat jatah makan. Bu Ima juga sangat baik pada Bila. Bu, kalau gitu saya duluan ya. Iya Neng, hati-hati, jangan lupa besok kesini lagi ya. Iya Bu. Bila pergi sambil membawa 2 bungkus nasi untuknya dan Ayu. Nanti akan mereka makan di rumah Ayu, lebih tepatnya di rumah di kolong jembatan. Ayu udah makan siang belum ya? Bila terus berjalan dan melihat Ayu sedang membawa karung berisi botol bekas. Ayu, panggil Bila. Kak Bila. Ayu tersenyum lalu dengan cepat menghampiri Bila, tapi motor dari arah depan melaju dengan sangat cepat. Ayu, awas, teriak Bila. Woi, kalau jalan lihat-lihat dong, teriak si pengendara motor. Ayu, kamu nggak apa-apa kan? Bila dengan cepat menghampiri Ayu yang terduduk di aspal. Aku nggak apa-apa kok Kak, untung aja Kak Bila teriak. Gini aku ketabrak motor. Lain kali kamu harus lebih hati-hati lagi. Lihat dulu kanan, kiri ada kendaraan gak? Apalagi sekarang kan kamu nyari botol bekasnya di jalan besar gini. Iya Kak, aku minta maaf. Lain kali aku akan lebih hati-hati dan dengerin apa kata Kak Bila. Bila tersenyum mengusap kepala gadis kecil itu. Ayo sekarang kita pulang ya, udah mau malam. Ini kakak udah bawakan makanan untuk kita. Kamu tadi siang makan gak? Makan Kak. Tadi ada yang bagi-bagi makanan, jadi aku dapat. Alhamdulillah kalau kamu makan tadi siang. Kakak mikirin kamu banget tadi, takut belum makan. Dan kakak gak lihat kamu di sekitar pasar. Aku tadi gak ke pasar Kak. Bila dan Ayu kembali ke rumah yang ada di kolong jembatan, karena sekarang itu sudah menjadi tempat tinggal mereka. Terdengar suara muntah-muntah. Raka lagi memuntahkan semua isi perutnya. Saat ini jam baru menunjukkan pukul 5 pagi, tapi Raka sudah berada di kamar mandi karena tiba-tiba rasa mual kembali melanda. Pusing banget lagi. Raka keluar dari kamar mandi, berdiri di depan cermin dan melihat wajahnya yang sedikit pucat. Ini pasti mama bakalan nanya terus kenapa aku pucat.
Kenapa tiba-tiba aku pengen banget makan sup ayam kampung? Baru jam 5 pasti mama masih tidur. Raka duduk di sisi ranjang menunggu sampai jam menunjukkan pukul 6 pagi. Barulah Raka turun ke lantai bawah. Apa mama sudah bangun? Raka bertanya pada pelayan yang sedang bersih-bersih. Sudah tuan, Nyonya sekarang sedang berada di dapur. Raka dengan cepat langsung mencari keberadaan sang mama di sana. Terlihat Nyonya Aleta sedang sibuk membuat sarapan pagi dengan ditemani oleh salah satu pelayan. Ma, panggil Raka membuat Nyonya Aleta berbalik dan melihat sang putra duduk di salah satu kursi. Sayang, kamu kenapa? Ma, Raka pengen banget makan sup ayam kampung. Sup ayam kampung? Bi, apa di kulkas ada ayam kampung? Habis Nyonya, cuma ada ayam daging aja. Ayam kampung gak ada sayang, nanti siang aja ya mama masakin. Sekarang mama lagi bikin bubur nih. Ya udah deh, tapi nanti sup ayam kampungnya mama bikin ya. Iya, kamu nih kenapa sih? Nyonya Aleta menggeleng melihat sang putra. Raka balik lagi ke kamar untuk bersiap-siap pergi ke kantor, karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Bila sudah siap akan pergi ke tempat kerjanya lagi, dan Bila berpisah dengan Ayu di tempat biasa karena Ayu harus mencari botol bekas. Karena rumah makan yang menjadi tempat kerja Bila sangat dekat dan Bila jalan kaki dari tempat tinggalnya dan Ayu saat ini. Bila terus melangkah, tapi tiba-tiba saja kepalanya pusing dan melihat kendaraan di depannya seperti berputar. Bila ambruk dan langsung tak sadarkan diri di atas trotoar masuk pasar. Banyak kendaraan lewat, tapi hanya satu kendaraan saja yang berhenti dan melihat Bila yang sedang tak sadarkan diri. Pak, itu orang pingsan ya? Sepertinya begitu Bu. Ayo kita tolongin Pak, kasihan. Niat ingin ke pasar harus terhenti saat melihat seorang wanita sedang tidak sadarkan diri. Kita bawa ke rumah sakit Pak. Baik Bu. Mobil itu lalu kembali berjalan menuju rumah sakit. Hanya membutuhkan waktu 25 menit saja. Sekarang mobil itu tiba di rumah sakit dan Bila langsung dibawa keluar dari mobil dan dibawa masuk ke dalam ruang IGD. Maaf, Ibu tunggu di luar ya. Baik Sus. Tolong wanita itu ya, saya menemukan dia pingsan di jalan. Di dalam ruang IGD, Bila sedang ditangani oleh dokter. Dengan perlahan, Bila membuka kedua matanya dan melihat ruangan dengan tirai putih sebagai pembatas saat ini. Bila melihat dokter yang sedang berdiri di dekatnya saat ini. Saya ada di mana? Ibu ada di rumah sakit. Ibu dibawa ke sini karena tidak sadarkan diri. Siapa yang membawa saya ke sini dok? Ada seorang ibu-ibu beserta sopirnya. Bila memijit pelipisnya yang masih terasa pusing. Bila lalu memaksakan diri untuk bangun, karena Bila harus segera pergi dari sana, nanti ia bisa terlambat bekerja. Bu, ibu mau kemana? Kondisi ibu masih belum stabil saat ini, dan ibu jangan terlalu lelah dulu. Karena kehamilan di awal itu sangatlah rawan. Jelas dokter membuat pergerakan Bila terhenti dan menatap dokter cukup lama. Kehamilan? Maksud dokter apa? Ibu saat ini sedang hamil dan usia kandungan ibu juga baru memasuki minggu keempat. Apa? Hamil? Ulang Bila yang mendapat anggukan dari dokter. Di dalam perutku ada janin, ucap Bila dalam hati. Dengan kedua mata yang mulai penuh dengan cairan bening. Dok, saya sudah gak apa-apa. Saya udah merasa baikan sekarang. Jadi saya mau izin pulang saja. Tapi kondisi ibu belum pulih. Gak apa-apa dok, saya juga masih ada urusan. Dokter tidak bisa menahan karena Bila terus memaksa keluar dari ruang IGD. Bila tidak menemukan siapapun di sana, padahal Bila ingin berterima kasih pada orang yang sudah mau menolongnya itu.
Bila keluar dari rumah sakit dan naik ojek ke pasar tempat ia bekerja di rumah makan Bu Ima. Dokter terlihat baru saja keluar dari ruang IGD saat wanita yang tadi menolong Bila sudah kembali. "Dokter, bagaimana keadaan wanita yang pingsan tadi? Dia baik-baik saja kan?" "Dia baik-baik saja Bu, cuma kecapean aja karena lagi hamil muda. Tapi sekarang orangnya sudah pergi, katanya ada urusan." "Apa? Hamil?" "Iya Bu. Ya ampun, kasihan banget tadi pingsan di dekat pasar dan gak ada yang nolongin. Untung aja saya bawa ke sini." "Apa Ibu tidak bertemu dengannya?" "Dia baru saja pergi Bu." "Enggak Dok, karena saya baru saja kembali dari toilet dan supir saya juga nggak tahu kemana." "Ya sudah, terima kasih ya Dok." "Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu," ucap dokter yang mendapat anggukan dari wanita itu. "Siapa wanita itu? Kenapa aku merasa kasihan banget sama dia? Dia lagi hamil tapi pingsan di jalan," ucap wanita itu seorang diri, lalu pergi dari sana setelah menelpon sang sopir. Bila baru saja tiba di pasar dan melihat rumah makan Bu Ima saat ini sedang ramai. Dengan cepat Bila berjalan masuk. "Bu, maaf saya telat. Neng, Ibu pikir kamu gak datang." "Maaf Bu, saya baru dari rumah sakit." "Ya sudah, gak apa-apa. Sarapan dulu Neng, baru kerja." "Gak apa-apa Bu, saya langsung kerja aja. Gak enak udah telat juga." "Saya juga udah sarapan tadi," ucap Bila mulai bekerja sedangkan Bu Ima kembali melayani pembeli. Di rumah besar bak istana itu Raka tidak jadi ke kantor dan saat ini sedang berbaring di ranjang besar miliknya sambil menunggu sup ayam kampung buatan sang mama. Karena muntah-muntah yang terus Raka alami, Nyonya Aleta tidak mengizinkan putranya untuk pergi ke kantor. Apalagi melihat wajah pucat Raka saat ini membuat Nyonya Aleta benar-benar cemas. Terdengar bunyi pintu dibuka. Nyonya Aleta masuk ke dalam kamar sambil membawa nampan berisi sup yang masih panas. Dari baunya saja sudah membuat Raka menelan air liurnya. "Sayang, ini sup ayam kampungnya. Dimakan dulu mumpung masih panas." "Makasih Mah." Tanpa menunggu lama-lama Raka langsung melahap sup itu meskipun masih panas dan berasap-asap. "Hei, pelan-pelan, ini panas loh." "Gak bisa Mah, Raka udah pengen banget." Nyonya Aleta menatap putranya yang terlihat agak lain. Biasanya Raka kalau makan itu pelan-pelan dan tidak seperti sekarang ini, seperti orang yang tidak pernah makan 2 hari saja. "Kenapa Ma?" "Gak apa-apa kok, Mama keluar dulu ya, mau lihat papa kamu." "Iya Ma." Tiba di lantai bawah, Tuan Hardi melihat Nyonya Aleta keluar dari lift. "Gimana Raka, Ta?" "Lagi makan sup." "Aku heran deh sama Raka. Kok sekarang anak itu agak aneh ya?" "Aneh bagaimana?" "Tiap pagi mual-mual dan suka minta makanan-makanan aneh. Tadi aja makannya seperti orang kelaparan. Itu sama persis seperti aku waktu hamil dia." "Maksud kamu Raka ngidam?" "Iya." Tuan Hardi tersenyum melihat Nyonya Aleta. Pikiran mantan istrinya itu ada-ada saja. Masa iya putra mereka sekarang ngidam? Kamu ini suka ngawur kalau ngomong. Nikah aja Raka belum. Siapa tahu aja kan Raka diam-diam hamilin anak orang. Perkataan Nyonya Aleta semakin membuat Tuan Hardi tertawa tanpa henti. Apalagi melihat wajah mantan istrinya yang saat ini seperti sedang menerawang jauh. "Gak usah mikirin yang enggak-enggak. Kenapa? Kamu pengen banget punya cucu ya? Di umur Raka seperti itu seharusnya dia udah nikah dan ngasih cucu buat kita. Ini malah belum. Kamu lupa, kita juga belum nikah loh." Goda Tuan Hardi membuat Nyonya Aleta menatap tajam. Bila termenung memikirkan bayi yang ada di dalam perutnya saat ini, entah harus senang atau sedih. Yang jelas Bila akan menerima anugerah yang sudah dititipkan oleh Sang Maha Pencipta untuknya.
Bila mengusap perutnya yang masih rata dan melihat ke arah Ayuh yang saat ini sudah tertidur pulas. Saat ini malam sudah sangat larut, tapi Bila belum juga terjaga. Mama akan membesarkan kamu nak, meskipun nanti hidup kita akan sangat sengsara, ucap Bila dalam hati sambil mengusap air mata yang tiba-tiba jatuh. Melihat kondisi mereka saat ini, Bila akan berjuang untuk membesarkan anaknya setelah lahir nanti. Malam kembali berganti siang. Saat ini di kediaman rumah besar keluarga Mahendra, Raka melangkah menuju ruang makan dengan setelan jas kantor. Wajah Raka juga sudah tidak terlalu pucat seperti kemarin. Pa, Ma, nak, kamu akan ke kantor? Iya, Pa, ada pekerjaan yang harus Raka selesaikan. Raka duduk di salah satu kursi. Nyonya Aleta menatap sang putra terus-menerus, membuat Tuan Hardi heran melihat Nyonya Aleta. Raka melihat sang mama yang terus menatapnya dengan tatapan lain. Ada apa, Ma? Kok liatin Raka gitu sih? Tanya Raka memakan roti yang sudah disiapkan oleh sang mama. Kamu gak sedang hamilin anak orang kan? Raka langsung terbatuk-batuk mendengar pertanyaan sang mama. Mengambil teh yang ada di dekatnya dan meminumnya dengan pelan, karena tehnya juga masih panas. Maksud mama hamilin anak orang gimana? Itu kamu muntah-muntah sama pusing dan wajah pucat, seperti orang yang lagi ngidam aja. Raka menghela nafas panjang, melihat Nyonya Aleta dan Tuan Hardi. Kalau Raka beneran hamilin anak orang, gimana, Ma? Jadi kamu beneran habis tidur sama perempuan? Enggak, bukan gitu, Ma. Habis mama sih nanya aneh-aneh banget. Udah lama, gak usah mikirin Raka. Lebih baik mikirin hubungan kita aja. Gimana kalau besok kita nikah? Benar banget tuh, lebih baik mama sama papa buruan cepat nikah. Tapi jangan ngasih adik buat aku ya. Kalian berdua ini sama aja. Nyonya Aleta menggeleng kepala melihat mantan suaminya dan juga putra mereka. Selesai sarapan, Raka langsung dijemput oleh Faisal pergi ke kantor. Panggil Tuan Hardi. Ada apa? Aku serius soal mau balikan sama kamu. Apa kamu gak mau balikan sama aku karena aku hilang ingatan? Bukan gitu. Terus apa? Kita udah tinggal satu rumah dan kita belum nikah lagi. Aku mau tanya sama kamu, kenapa kamu lebih milih wanita lain daripada aku dulu? Soal itu aku gak ingat, yang aku ingat kita bercerai saja. Aku gak ingat kalau ada wanita lain dalam hidup aku selain kamu. Aku serius sama kamu. Aku masih sayang sama kamu, ucap Tuan Hardi dengan serius. Nyonya Aleta bisa melihat keseriusan di mata mantan suaminya itu, tapi saat ini Nyonya Aleta masih bingung harus bagaimana. Dia takut saat Tuan Hardi sudah ingat semuanya dan akan meninggalkan dirinya lagi. Kenapa bengong? Aku takut kalau nanti kamu sudah ingat semuanya, kamu akan ninggalin aku lagi. Enggak akan, aku enggak akan ninggalin kamu lagi. Aku janji sama kamu. Tuan Hardi menggenggam tangan wanita yang masih terlihat cantik itu. Baiklah, aku bersedia menikah sama kamu. Terima kasih. Apa kita adakan pernikahan mewah lagi? Gak usah, anak kita belum nikah. Nanti dia bisa nyusul kita aja dulu. Enggak, aku mau nikah sederhana saja. Cuma ada kita dan penghulu saja, itu sudah cukup. Iya deh, yang penting sah dan bisa tidur bersama lagi, ucap Tuan Hardi sambil tersenyum geli. Sedangkan Nyonya Aleta, jangan ditanya, saat ini ia sangat malu dengan tingkah sang mantan suami yang setengah menggodanya. Raka yang baru saja tiba di ruangan kerjanya dan baru akan menghidupkan laptop yang ada di atas meja, tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Bos, di depan ada Pak Arkam sama putrinya, ucap Faisal. Disuruh masuk aja. Baik bos. Selamat pagi Pak Raka.
Maaf kalau kedatangan saya dan putri saya mengganggu Pak Raka, ucap pria baru baya itu yang bernama Pak Arkam dan putrinya yang saat ini di sampingnya. Tidak apa-apa, silakan duduk. Terima kasih Pak Raka. Oh iya, kenalkan ini putri saya Amanda Pak. Saya Raka, ucap Raka hanya menunduk hormat sebagai bentuk sapaan. Amanda, ucap wanita itu menatap Raka cukup lama dan tak berkedip sama sekali. Kebetulan saya dan putri saya lewat kantor Pak Raka jadi mampir sebentar. Iya, saya juga baru saja datang. Bagaimana keadaan Tuan Hardi Pak Raka? Saya dengar Tuan Hardi sudah kembali dari luar negeri. Iya, saat ini papa saya lagi istirahat di rumah dan belum bisa beraktivitas berat. Iya, saya turut prihatin atas musibah yang dialami oleh Tuan Hardi. Saya juga sangat mengenal beliau. Wanita yang bernama Amanda itu terus melihat Raka. Tapi Raka sama sekali tidak melihat ke arah wanita itu. Manda, berkenalan lebih dekat lagi dengan Pak Raka. Maaf, tapi saya sudah punya seseorang yang saya cintai Pak, ucap Raka cepat. Faisal yang duduk di antara mereka mengernyitkan keningnya heran menatap sang bos. Apa kata si bos? Sudah punya seseorang yang dia cintai? Siapa? Perasaan gak ada deh, ucap Faisal dalam hati sambil menggelengkan kepala pelan. Ya, sayang sekali ya, padahal anak saya ini masih sendiri sekarang, baru selesai kuliah juga di Jerman. Raka hanya mengangguk pelan sebagai bentuk sopan terhadap tamu. Di tempat kerjanya Bila sesekali terlihat melamun dan semua itu tidak luput dari pandangan Bu Ima. Neng, kenapa bengong? Lagi sakit ya? Enggak kok Bu. Ada masalah apa? Cerita aja sama ibu, enggak apa-apa kok. Kata dokter saya hamil Bu, ucap Bila pelan. Alhamdulillah, kabar baik itu Neng. Disyukuri aja, itu rezeki dari Allah Neng. Tapi saya kan sudah berpisah sama suami saya Bu. Apa kata orang-orang nanti kalau lihat saya hamil tanpa suami? Gak usah dengerin apa kata orang. Yang penting Neng sudah pernah menikah dan itu adalah anak baik-baik. Dia punya bapak, cuma Neng sama bapaknya sudah pisah. Jarang loh Neng ada orang yang dikasih keturunan. Ibu alhamdulillah dikasih 1 anak. Dan sekarang anak ibu sudah nikah dan tinggal di Bogor. Setiap bulan sekali ibu ke sana buat nengokin keluarga kecil mereka. Ya, anak ibu juga udah minta ibu buat tinggal sama mereka aja. Karena ibu juga kan udah janda. Tapi ibu gak mau repotin mereka. Ibu masih pengen cari uang, makanya ibu buka warung makan kecil ini. Sengaja ibu buka di pasar karena setiap hari selalu ramai pembeli, ucap Bu Ima panjang lebar. Bila mengusap perutnya yang masih rata sambil tersenyum melihat Bu Ima. Maafkan Mama sayang, Mama janji akan selalu melindungi kamu. Mama sayang sama kamu nak, ucap Bila dalam hati sambil mengusap perutnya yang masih rata itu. Seperti permintaan Nyonya Aleta, kalau hanya akan diadakan pernikahan sederhana saja, dan Tuan Hardi pun mengikuti permintaan dari wanita itu. Saat ini di ruang tengah rumah besar itu sudah hadir Pak Penghulu dan juga 2 orang saksi. Raka dan Faisal juga duduk di antaranya. Bisa kita mulai sekarang ijab kabulnya Pak? Tanya Penghulu. Tentu bisa Pak, silahkan jawab Tuan Hardi. Nyonya Aleta lalu dipersilahkan untuk duduk di dekat sang calon suami dan ijab kabul pun dimulai. Raka melihat bagaimana papanya mengucapkan ijab kabul dengan sangat lancar. Tiba-tiba Raka mengingat pernikahannya dengan Bila. Bagaimana Raka mengucapkan ijab kabul di depan Pak Penghulu dan para saksi kala itu. Kok malah ingat dia sih, ucap Raka dalam hati, lalu dengan cepat membuang jauh-jauh bayangan tentang Bila. Sah, sah.
Semuanya mengucapkan syukur setelah mendengar kata sah terucap dari dua orang saksi. Sekarang ini Nyonya Aleta dan Tuan Hardy sudah kembali resmi menjadi pasangan suami dan istri lagi. Semuanya kemudian memanjatkan doa bersama. Dan Nyonya Aleta tidak menyangka kalau akan kembali bersama lagi dengan pria yang sangat ia cintai itu. Sampai sekarang pun Nyonya Aleta belum tahu pasti apa penyebab Tuan Hardy menceraikan dirinya dulu. Pa, Ma, selamat ya. Raka senang papa sama mama sekarang sudah kembali bersama lagi. Terima kasih sayang, kamu cepatlah menyusul. Mama udah gak sabar pengen gendong cucu. Raka sempat terdiam mendengar permintaan sang mama. Pikiran Raka saat ini tertuju pada Bila dan perkataan dokter beberapa hari lalu. Bos, ada apa? Gak ada apa-apa kok. Faisal tahu kalau bosnya itu pasti sedang mengingat Bila. Selesai ijab kabul, Pak Penghulu dan dua saksi pun pamit pulang. Dan sekarang hanya tinggal Tuan Hardy, Nyonya Aleta, Raka, dan Faisal yang tersisa. Tuan, Nyonya, selamat atas pernikahannya. Terima kasih Sal. Tuan Hardy dan Nyonya Aleta tersenyum melihat Faisal dan Raka. Saat ini kedua pria itu duduk di depan pengantin baru. Sayang, mulai malam ini kamu nggak tidur di kamar tamu lagi. Iya, nggak apa, kan pengantin baru. Nyonya Aleta hanya tersenyum kecil melihat suami dan juga putra mereka yang gencar menggoda dirinya. Kak, kenapa? Ayu melihat Bila yang sedang melihat ke arah penjual sate. Ingin sekali mencicipinya, tapi Bila harus berhemat karena saat ini ia sedang hamil. Nggak apa-apa kok, ayo kita pulang aja. Kamu udah selesai naruh botolnya kan? Udah kak. Kak, tunggu, kakak pengen makan sate. Iya, tapi nggak usah, kita harus berhemat. Ayu punya uang kak. Nih Ayu mengeluarkan uang 100.000 dari saku celananya. Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini yuk? Tadi ada ibu-ibu minta tolong suruh ngangkat barang ke mobil dari supermarket. Ya udah, aku tolongin aja, malah dikasih uang. Katanya rezeki nggak boleh ditolak. Kita beli sate yuk kak, pakai uang ini. Ya udah, tapi belinya buat kita ya. Iya kak. Keduanya pergi menghampiri penjual sate. Dari baunya saja sudah membuat Bila ngiler dan ingin cepat-cepat mencicipi satenya. Bang, sate berapa? 3.000 setusuk neng. Mau berapa tusuk? Nih, beli harga 25.000 aja. Tunggu sebentar ya. Bila dan Ayu menunggu sampai satenya masak. Selesai membayar, mereka pun langsung pulang. Satenya nanti akan mereka makan di rumah saja, mengingat malam sudah semakin larut. Dek, ada yang ingin kakak katakan sama kamu, ucap Bila saat ini. Mereka sudah tiba di rumah, lebih tepatnya rumah di kolong jembatan. Apa kak? Kakak sekarang lagi hamil. Hamil? Berarti di perutnya kakak ada bayinya kak? Iya, ucap Bila tersenyum kecil. Yah, karena Ayu masih polos-polosnya, gadis itu pun cuma iya-iya saja. Jadi gak sabar pengen main sama bayi kak. Kamu gak keberatan? Keberatan kenapa kak? Kakak tinggal sama kamu tapi kakak lagi hamil sekarang. Ya nggak apa-apalah kak, kita kan udah jadi saudara sekarang. Makasih ya, kakak nggak tahu harus gimana kalau nggak ketemu kamu. Bila memeluk Ayu yang sudah ia anggap sebagai adiknya itu. Bila sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang sebaik Ayu. Dan Ayu juga sebatang kara sekarang ini. Sekarang Bila tinggal memikirkan hidup mereka ke depannya dan juga calon anak yang ia kandung sekarang. Papa, panggil dua bocah laki-laki kisaran berumur 4 tahun. Raka berbalik dan melihat dua bocah kembar yang sedang berdiri tak jauh darinya. Dengan pakaian lusuh dan sobek-sobek, kedua bocah kembar itu terlihat seperti tidak terurus. Kalian siapa? Tanya Raka menghampiri kedua bocah kembar itu.
"Papa nggak kenal kita ya?" ucap salah satu bocah kembar itu. "Enggak, saya nggak kenal kalian," Raka menggeleng cepat, membuat kedua bocah kembar itu saling pandang. Kedua bocah kembar itu lalu tersenyum, membuat Raka heran jadinya, lalu pergi dari hadapan Raka. "Kalian mau kemana?" tanya Raka. "Kita mau pergi aja, Papa kan nggak kenal kita," ucap salah satu bocah kembar itu. Raka terbangun dari tidurnya dengan keringat yang bercucuran membasahi dahinya. Mimpi barusan membuat tidur Raka terganggu. Raka melihat jam yang masih menunjukkan pukul 2 dini hari. "Kenapa aku tiba-tiba mimpi anak kecil?" ucap Raka seorang diri, mengucap wajahnya dengan kasar. Raka kembali berbaring, tapi pikiran Raka terus memikirkan mimpinya barusan. Sampai pagi tiba, Raka belum bisa memejamkan kedua matanya. Raka tidak sadar kalau mimpi itu adalah sebuah pertanda kalau Bila saat ini benar-benar hamil anak mereka. Dari meja makan, Faisal terus memperhatikan sang bos yang terlihat melamun sampai di dalam mobil menuju kantor. Tidak biasa Raka seperti itu. Ingin bertanya, tapi Faisal mengurungkan niatnya dan terus fokus dengan menyetir. "Sal," panggil Raka tiba-tiba. "Iya bos," Faisal melirik ke arah Raka. "Semalam aku bermimpi bertemu dua bocah kembar. Mereka memanggilku Papa," ucap Raka. "Mereka juga dalam keadaan tidak terurus," ucap Raka lagi. Apa mungkin yang dikatakan oleh dokter benar? Kalau Nona Bila sekarang sedang hamil, bos. Tapi kau tahu kan kalau aku sudah memberikan obat pencegah kehamilan itu padanya? Bagaimana dia bisa hamil, Sal? Mungkin saja Nona Bila tidak meminum pil itu. Apa bos melihatnya kalau Nona meminum pilnya? Tidak, aku hanya memberikan pil itu padanya. Apa kita selidiki saja? Tidak usah, aku sudah tidak ingin berurusan dengannya lagi. Nanti kalau sampai ketahuan sama mama bisa panjang urusannya, ucap Raka. Dan Faisal hanya mengangguk saja dan terus menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Bila akan tetap mempertahankan kehamilannya dan mengabarkan kepada Raka, atau dia tidak mempertahankan kehamilannya? Dan apakah Raka akan mengetahui kalau Bila sedang mengandung anaknya? Kita saksikan di episode selanjutnya. Bye bye. Minta dukungannya. Terima kasih.